Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dasar Penguji, Bapak Rektor FKG dan juga Bapak Sulaiman, langsung saja untuk pemaparan mengenai beberapa poin yang melatar belakangi peneliti untuk tertarik dalam judul skripsi pengaruh komunikasi guru dan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap motivasi siswa dalam mata pelajaran PAI tentang praktek sholat fardu di studi kelas di kelas 7 MTS Cokroaminoto, di mana saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti yang pertama, di mana dalam situasi seperti ini, dalam situasi pandemi, di mana pembelajaran yang awalnya bertatap muka sekarang menjadi daring. Dari latar belakang dari masalah yang tadi saya sudah dipaparkan, di mana rumah dan sekolah merupakan dua tempat di mana seorang anak menghabiskan sebagian belajar sebagian besar waktunya. Hal ini sangat mempengaruhi pendidikan yang mereka terima, di mana peran orang tua dan guru di sekolah sangat penting bagi pendidikan anak, sehingga komunikasi yang baik antara orang tua dan guru merupakan suatu keharusan agar tercapainya kesinergian antara keduanya. Seperti yang dikutip dalam Hidayat, menyatakan bahwa dalam proses pendidikan di sekolah terdapat banyak faktor yang mempengaruhi atau berhubungan terhadap pencapaian prestasi belajar peserta didik, seperti guru, lingkungan, sarana dan prasarana, bahkan kerjasama orang tua dan guru. Di mana pandemi COVID-19 ini menjadi hambatan keras bagi sektor pendidikan, tidak terkecuali pendidikan dasar dan menengah di seluruh pelosok negeri. Perubahan yang signifikan dan instan dalam pembelajaran, termasuk di MTS Cokroaminoto Sukabumi, menjadi tuntutan yang tidak dapat ditolak. Berbagai macam perubahan harus dilakukan, seperti media, model, strategi, dan sarana prasarana pembelajaran. Di mana MTS Cokroaminoto Sukabumi adalah suatu sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Dengan kata lain, MTS Cokroaminoto telah mengubah sistem pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran virtual. Dalam mengoptimalkan pembelajaran, khususnya pembelajaran yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sholat fardu, tentu harus kita perhatikan. Berawal dari media seperti handphone dan internet, harus dapat mengatasi berbagai faktor yang dapat menghambat satu pembelajaran, terutama dalam mengefektifkan proses pembelajaran praktek sholat fardu, di mana secara tidak langsung, di mana sholat sampai sekarang belum bisa dinikmati atau belum bisa dipraktekkan oleh siswa secara khusyuk atau secara fokus, di mana dalam pembelajaran daring ini antara orang tua dan guru itu harus benar-benar ada komunikasi yang baik, sehingga bisa terjalin antara pembelajaran praktek sholat fardu ini dengan baik. Di mana fakta yang terjadi di lapangan akibat dari pembelajaran daring ini banyak ditemui berbagai peserta didik yang berkaitan dengan motivasi belajar yang tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan antusias, dan ada juga dari peserta didik yang minat belajarnya menurun dikarenakan berbagai hal yang menjadi kendala dan juga keterbatasan mereka dalam sistem pembelajaran daring ini. Di mana dalam hal ini diantaranya seperti ketidakmampuan mereka untuk bisa menyediakan berbagai alat menjadi kebutuhan sebagai sarana untuk melakukan pembelajaran daring, seperti laptop, handphone, dan juga jaringan yang tidak semua wilayah terjangkau oleh jaringan yang kuat, sehingga tidak bisa melakukan secara maksimal. Jadi berdasarkan dari hasil yang ditemukan di lapangan dengan teori yang ada, maka
penulis tertarik untuk meneliti agar mengetahui apakah benar ada pengaruhnya yang signifikan antara komunikasi guru dan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan peneliti, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana proses pembelajaran daring pada mata pelajaran PAI di kelas 7 MTS Cokro Aminoto Sukawuning, dan yang kedua, bagaimana komunikasi orang tua dan guru di MTS Cokro Aminoto Sukawuning, dan yang ketiga, bagaimana motivasi siswa di kelas MTS Cokro Aminoto Sukawuning, dan yang keempat, bagaimana pengaruh komunikasi orang tua guru terhadap motivasi siswa dalam mata pelajaran PAI di MTS Cokro Aminoto Sukawuning. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Langsung mungkin untuk kerangka pemikiran di mana perlu ada relasi antara penguji secara peneliti. Korelasi ini bermuatan tentang sejauh mana alur rencana penelitian ini perlu diintervensi. Misalnya terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin berkaitan dengan rencana penelitian ini, karena tadi gambaran sepintas tentang presentasi yang sudah disampaikan oleh peneliti, sudah disebut syarat, ada beberapa poin yang tidak relevan, kita akan bahas secara perlahan dan juga akan dikemukakan tentang apa saja yang harus menjadi perhatian, apa saja yang harus direvisi, dan apa saja yang perlu disamakan persepsi dalam konteks alur penelitian yang harus dipaparkan secara ilmiah. Oke, jadi selanjutnya kita mencoba pertama untuk serahkan kepada Bapak Budi satu untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan hasil pemaparan dari penelitian di saudara istri sana. Terima kasih kepada Bapak Budi satu. Intinya nggak ada ya. Ini penelitian kuantitatif atau kualitatif? Kuan atau kuat? Kuan. Kuantitatif. Variabelnya ada berapa? ada dua. Satu. Ada X tadi. Mana variabel X-nya? Pengaruh komunikasi dengan orang tua dan pembelajaran daring. Variabel X-nya mana? Pengaruh komunikasi. Variabel bebas atau variabel terikat, variabel independen atau dependen istilahnya kan? Ada dua kan? Mana variabel bebasnya? Pengaruh komunikasi dengan orang tua. Belum apa variabelnya? Jadi ini judul ini ada dua variabel, ya. Variabelnya yang pertama komunikasi guru dan orang tua dalam perumusan masalah, bukan perumusan masalah saja. Ya itu terlalu banyak Anda, ya. Jadi perumusan masalah itu cukup tiga saja. Tiga saja. Satu variabel X yang tadi kan apa? Tentang komunikasi orang tua dan guru. Nah, itu disebutkan di sana. Itu variabel X. Yang kedua motivasi Siswa. belajar, motivasi belajar siswa kan? Ya, itu variabel Y. Yang ketiga baru pengaruh. Cukup tiga saja, banyak. Nomor satu itu gak usah itu. Jadi nomor satunya adalah nomor 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 itu 1, 2, 3 cukup. Misal itu 2. Ya. 2, 3, 4 dari 1, 2, 3. Jadi nomor 1 tidak usah. Jadi nomor 1 itu bagaimana komunikasi orang tua dan guru
dalam pembelajaran daring di itu kan kelas itu lengkap juga. Kan di sini di kelas 7 atau semuanya Anda memilih. Dalam kami. Jadi mau semuanya atau kelas ini saja? Kelas Saya tanya. Karena ini berpengaruh ke pelajaran berikutnya. Satu kelas saja atau semua? Kalau PAI, MTS, PAI, MTS, Psikologi itu semuanya itu yang dulu itu. Ya, jadi seluruh dari kelas 7, 8, 9. Kalau kelas 1, kelas 3 gitu ya, mudahnya gitu kan. Nah, kalau Anda sesuai dengan judul berarti ditambah di sana. Bagaimana pemasukan orang tua dan guru dalam pembelajaran daring di MTS kelas 7 Pro Amin Wiji ya. Nomor 2 sama di nomor ini kan Anda urusan masalah tidak ada sendiri kan. Nomor 2 oke, ada kelasnya. Nomor 3-nya variabelnya tidak ada. Nomor 1 tidak ada. Kan baru itu namanya. Ya, karena nanti kalau salah satu itu berpengaruh di situnya kan. Apa imbasnya nanti? Nah, itu nanti dalam populasi dan sampel nanti. Kita urut dulu ya. Satu itu kan. Nah, yang kedua adalah tentang perumusan masalah ya. Jadi 3 saja. Variabel X, variabel Y, hubungan variabel X dan variabel Y. Nah, jadi nomor 1 dibuang, nomor 1-nya nomor 2 ke bawah saja. Otomatis nanti imbasnya adalah dalam tujuan penelitian sama sesuaikan. Jadi kalau 3 PN-nya, TPN-nya juga 3 ya. Nah, ini sudah dikasih tanda Bapak. Kemudian kerangka pemikiran. Tapi kerangka pemikiran kan tidak ada di situ. Ada saya yang terlibat. Padahal itu yang penting skemanya itu. Ya, itu kan ada 3 di sini kan, pengertian, dasar, sarana. Yang keempatnya adalah faktor yang memulai yang indikator. Justru ini yang menjadi penelitian Anda. Indikator tidak ada di sini. Jadi Pengertian sudah ada, dasar sudah ada, sarana. Ketiga faktornya, faktor yang mengaruhinya. Yang kelima indikator. Indikator itu nanti bahan untuk angket. Ya, sama itu variabel Y-nya juga motivasi cuma ada 3. Nanti apa yang diteliti nanti justru yang urgen ini yang paling pentingnya itu tidak ada. Nomor 1 pengertian, fungsi, motivasi, bentuknya. Bentuk motivasi itu apa saja macamnya. Karena ada 2 kan, ada in, ada X. Ya. Ketiga bentuk, 4 faktor di 2, kelima indikator. Jadi masing-masing nanti ada indikatornya karena ini nanti pembuatan angket. Kalau ini tidak ada, sulit ada buat angketnya nanti karena ini kuantitatif. Gimana ngambilnya nanti? Ya. Nah, sekarang hipotesis. Hipotesis itu kan menurut siapa itu? Hipotesis itu total itu salahnya prinsip itu. Ya. H0 itu apa artinya? Saya nanya itu saya nanti kalau statistik itu udah H0 itu apa? Hipotesis apa namanya? Hah? Itu kan dulu siapa metode penelitiannya? Ya, H0 itu artinya hipotesis statistik. Hipotesis 0 atau nihil disebutnya, Suharsi disebutnya ya. Kemudian kalau HI hipotesis apa itu? Hipotesis kerja namanya, hipotesis alternatif. Anda terbalik, coba dibuka hipotesisnya. Ini prinsip ini. Nah, udah tadi yang tadi kan. H0 titik 2 Y sama dengan 0. Artinya tidak terdapat karena terbalik. Itu seharusnya ya terbalik, itu salah itu. Karena kalau matematika kan tidak sama dengan tidak ini kan, tapi dalam hipotesis itu adalah justru yang terdapat. HI terdapat, H0 tidak terdapat. Itu paham.
Ini sering terbalik ini, hati-hati kan ya. Jadi yang AO, jadi hati-hati ya AO itu. Iya Pak. Itunya kata-katanya. Jadi kalau Pak itu kan tidak berarti Yang tidak sama dengan itu artinya terdapat. dapat ya. Iya kan? Makanya dibalikan gitu. Saya dikasih tanda ini. Akan diambil. Ada berapa plastik? Iya, ada tiga. Ya? Ada tiga. Yang diterima Anda? Kelas 7. Kelas 7 saja. Di situ jumlahnya 115 kelas 7 Kelas saja. 7B. Hah? Kelas 7B Pak. Ada AB maksudnya? Iya, ABC semua. ABC berarti semuanya adalah 105. Yang kelas B-nya 115 Pak. Kelas B-nya saja 115. Iya. Oh, iya. Satu kelas. Satu kelas. Dibagi dua Pak. Yang B-nya itu bagi dua. Ada yang siang, ada yang pagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Jadi kamu populasinya boleh. Kalau kelas B aja berapa total boleh. Ini Sekitarnya aja. populer. Iya. Berapa kelas 7-nya? Jumlahnya. Populasi itu kan. Jadi populasi itu adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian. Oh ya, keseluruhannya Pak. Ya, berapa? Yang Anda tulis. 115. Di sini tidak ada. Jadi munculkan yang ada itu. Mana? Harus muncul populasi, ya. Kumpulan, ya kan? Semua siswa yang ada di kelas 7 Cokro Menopo adalah 115 karena ABC tadi kata Anda ya. Iya. Iya, kelas 7-nya saja kan. Iya. Ditulis di sini dimunculkan 115 orang. Sampelnya berapa persen itu? Anda ambil. Rumusnya siapa? Ini belum juga. Ya. Jadi yang paling gampang contohnya kan